Aman-aman aja, walaupun nggak AMOLED ya. Tapi ingat, ini panas kelojotan cuy. Makin panas makin ngedrop. Cuy, lo pernah nggak sih lagi ngantri bakso nih, terus lo lihat di pojokan, tuh ada cewek pakai iPhone XR buat foto mangkoknya. Ih, lah kok cakep banget ceweknya ya. Bukan, salah. Maksud gua, hasil fotonya itu loh dari iPhone XR. Padahal lo tahu HP-nya tuh udah tua kayak umur bokapnya. Tapi lo malah ngiler pengen beli. Nah, iPhone XR di 2025 ini kayak mantan yang lo ketemu di warteg. Udah 7 tahun lalu putus. Tapi ya gitu, ternyata kalau dilihat dari rambutnya itu makin gondrong ya kan. Terus senyum dan giginya masih bikin lo deg-degan sampai lupa narik duit di ATM. Gimana mau bayar? Kalau ngomongin harga, sekarang sih antara range 4-5 juta ya untuk secondnya. Buat yang iBox, itu pun tergantung internal sama kondisi HP-nya. Nah, kalau yang inter lebih murah lagi cuy. Antara 2-3 jutaan. Murah banget kan? Buat logo Apple, kroak yang ada di belakang. Tapi lo bakal mikir lagi, gue beli ini apa mending buat bayar utang ke temen gue aja ya duitnya? Anjay lah. Yaudah skuy, kita ocehin nih HP. iPhone XR di tahun 2025. Kita bahas yang pertama dari segi desain. Klasik sih, tapi masih bikin orang melirik. Yo, so pasti. Ini semua gara-gara logo Apple kroaknya aja. Seriously. Ya, pertama kita cek tampangnya cuy. iPhone XR ini rilis tahun 2018. Tapi desainnya itu tetap cakep, vibe-nya klasik yang everlasting. Dipadukan dengan bodi aluminium plus kaca, simple memang, nggak neko-neko, tapi pegangannya tetap kerasa premium. Kayak lo pegang trofi juara, meskipun cuma trofi lomba balap karung. Pilihan warna, kuning, koral, biru, hitam, orange, putih, merah, pokoknya rame deh, kayak ayam-ayaman anak SD. Tapi bezelnya ini loh, PR, tebel banget sih. Ini tuh generasinya sama kayak iPhone 11. Kayak gitu aja. Tapi entah kenapa malah bikin lo nostalgia kayaknya. Kalau ngerasain beratnya, ini cuma 194 gram. Enteng sih dibandingin flagship sekarang yang kayak bawa batu bata. Tapi cuy, ini nggak ada IP68 ya, cuman IP67. Tahan air memang, di kedalaman 1 meter 30 menit doang. Kalau masih segel. Catat ya, kalau masih segel. Tombol fisiknya, klik-kliknya enak, nggak kendor meskipun second ya, tapi gitu. Desain poninya lebar, bikin lo mikir, ini HP apa televisi tabung mini? Keren sih, tapi lawas banget dibandingin layar full screen zaman sekarang. Lo jadi bingung lagi nih. Klasiknya cakep sih, tapi apa gua ketinggalan zaman ya? Oke, lanjut ke layar. Liquid Retina yang bikin lo takjub, tapi juga gimana gitu ya? Masih IPS. iPhone XR bawa 6,1 inch Liquid Retina LCD, IPS ya. Resolusinya 1792 x 828. PPI-nya ada di 326, tajam ya, lumayan buat standar 2018 iya banget, tapi ini tahun 2025 cuy. Lo bandingin sama AMOLED Samsung, ini kayak nonton TV LED jadul, pas tetangga udah pakai OLED 4K gitu ya, jauh banget bedanya. Refresh rate-nya juga 60 Hz, scroll IG masih mulus sih. Terus tapi lo nggak bakal ngerasain butter smoothness di 120 Hz ya, yang udah pada jadi standar HPP sekarang. Apalagi HPP low end sekarang udah 90 Hz sih, beda jauh. True tone-nya ada, warnanya cakep, hitamnya lumayan dalam sih buat layar sekelas IPS. Buat nonton anime Jepang-Jepangan juga mantep gila deh. Tapi terangnya cuma 625 nits doang. Kalau di bawah matahari Jakarta ya lo mungkin nyanyi aja nih, apa ini gelap banget gitu ya kan, sambil nyari bayangan. Nggak ada HDR10 atau Dolby Vision di HP ini, jadi kalau lo suka nonton Netflix HDR lo bakal ngerasa kok flat aja ya. Tapi cuy, layar ini tuh awes sebenarnya. Gue pegang unit second ya, nggak ada burn in kayak AMOLED. Penyakitnya AMOLED kan biasa tuh kalau nggak green line, tompel lah, apalah kayak gitu ya. Tapi ini aman cuy. Cuma mungkin udah ada goresan halus ya, tapi kalau lo apes dapet yang X pemiliknya ceroboh, cakep sih buat harga segini, tapi kok ketinggalan jauh dari zaman sekarang ya. Lanjut ke bagian performa, A12 Bionic masih ngebut kok buat PUBG, santai. Jeroannya nih cuy, iPhone XR pakai A12 Bionic 7 nanometer hexacore. Zaman 2018 ini raja, dan di 2025 lumayan kenceng sih. RAM-nya 3GB, storage 64 sampai 128 bahkan sampai 256. Tinggal pilih aja sesuai budget lo. Buat buka aplikasi cepet, multitasking oke. Meskipun lo buka PUBG sama IG barengan, no problem sih. Gua tes main PUBG dapetnya SDR Ultra ya.
settingan maksimalnya 60 fps, frame rate stabil, lumayan, nggak nge-lag pas ngendok sih, tapi ya lumayan lah. Aim lo tetap akurat buat headshot musuh dari jauh. Grafisnya tajam, rumput kelihatan jelas, cuma ya itu RAM-nya 3 GB doang, bikin lo harus tutup aplikasi lain kalau mau maksimal. Terus panasnya gitu loh. Kalau lo udah main sekitar 30 menit sampai 1 jam itu bakal berasa panas banget, gila ini. Harus sediain kipas ya. Saran gue sih kayak gitu. Nah, di Devil May Cry juga sama. Waktu pas main Dante di grafik high 60 fps, locknya ya, lu hajar tanpa shutter. Tetapi ada sedikit beberapa frame drop karena ini setelah pemakaian PUBG yang barusan ya. Gue geber di DMC. Animasinya sih mulus sih, tapi ada beberapa efek yang kayaknya drop gitu loh. Waktu pas di combo ya, gue ngerasain sih gitu. Tapi di aslinya sih lumayan, gue nggak ngerasa ada delay di jempol gitu loh. Jadi aman-aman aja, walaupun nggak AMOLED ya. Tapi inget, ini panas kelojotan cuy, makin panas makin ngedrop. Harusnya lu nyediain kipas, udah selesai gitu aja. Ngomongin kamera, single lens yang bikin lo jadi fotografer minimalis. Oke, kameranya cuy ya, iPhone XR cuma bawa satu lensa 12 megapiksel dengan aperture-nya 1,8, udah OIS. Lawas banget, tapi hasilnya masih cakep cuy. Siang, detail tajam, warna natural, smart HDR. Pokoknya untuk kualitas kamera, gua rasa tahun 2025 masih oke sih, lumayan. Terus ada kamera selfie, siang sih jernih ya, tapi ya nggak tahu kalau malam kayak gimana. Untuk perekamannya ada di 4K 60 fps, ini juga masih stabil banget karena kebantu dengan OIS gitu aja. Apalagi optimalisasi pakai iOS itu ngebantu gambar jadi bikin stabil dan jernih. Kamera ini bikin lo ngerasa gue cukup pakai ini, tapi juga mikir, gue ketinggalan gak ya sama HP 2025 yang kameranya 3 biji? Bingung kan? Lanjut ke bagian baterai dan charging. Baterainya cuma 2942 mAh. Kecil sih, kecil banget dibandingin HP-HP zaman sekarang yang udah 4000, 5000, bahkan ada yang 6000 sampai 7000. Tapi lumayan sih, tahanlah kalau cuma buat sosmed doang. iOS-nya udah 18, bikin efisien, tapi kalau lo beli second, kesehatan baterainya mungkin udah 80%. Ya paling nggak lu harus mesti nyiapin kos lagi buat beli baterai. Chargernya 15 watt fast charging, lambat banget dibanding HP low end zaman sekarang yang udah pada 30, 40, 45 watt. Buat full butuh waktu sejam lebih, nggak ada wireless charging juga lagi. Lo cuma bisa grundel aja sih sama kayak gua. Kabel mah kabel, woi kabel woi. Software, lanjut ke software ya. iOS 18 nih, lawas. Tapi masih bisa dapet cintanya Apple. Gimana enggak? Masih dapet kok, yoi. Tapi tahun depan kita nggak tahu. Cuma sampai tahun 2025 doang sih, kasihan banget ya. Ya gimana lagi ya? Yang enaknya adalah nggak ada bloatware, semua simple. Tapi ya gitu, fitur AI canggih kayak Apple Intelligence di iPhone 15 ke atas nggak masuk di HP ini. A12 Bionic-nya nggak kuat. Lo seneng sih, tapi mikir. Tahun depan, ya gue udah dicuekin sama si Apple dong. Gimana? Lanjut di kesimpulan. Jadi cuy, iPhone XR di tahun sekarang ini kayak temen lo yang dulu jago banget nyanyi Baby Shark, ya kan? Masih cakep, masih murah, masih enak digenggam. Bikin lo ya sedikit takjub, tapi ya juga bikin lo bingung. Gue ajak nongkrong, apa cukup jadi kenangan? Ya gitu aja. Nah ini sekarang gue pengen ngasih poin plus minusnya nih. Plusnya adalah desain klasik, ceria, warna unik, ringan, IP67, bikin lo ngerasa nostalgia. Layar liquid retina, ya kan? Tajem, cakep, awet buat nonton oke. Terus habis itu chipsetnya A12 Bionic, PUBG bisa 60 fps, DMC mulus lumayan, masih kenceng buat 2025. Tapi inget panas ya. Kameranya single 12 megapiksel, buat foto masih cakep, video juga 4K stabil. Terus ya pokoknya simple tapi solid. Baterainya awet kok, lumayan bisa 8 jam ya kalau sehat ya, intinya kalau sehat. Harganya udah murah banget. Range-nya antara 2-3 juta untuk yang inter, 4-5 juta untuk yang resmi, dan itu juga tergantung kondisi dari HP tersebut. Pokoknya entry level Apple terbaik untuk tahun ini. Minusnya nih, minus. Layarnya cuma 60 Hz, nggak bisa SDR, ketinggalan jauh dari AMOLED yang udah 120 Hz. Tuh. Kamera cuma satu, nggak ada zoom, no night mode, terus udah lawas banget, tapi masih lumayan lah. Chargingnya, wah ini super lelet, 15 watt doang, lu mau buat apaan anjir, lama. Software, tahun sekarang adalah tahun terakhir di mana Apple tahun depan udah nggak ngasih update software iOS lagi buat XR. Jadi ya siap-siap aja lu dicuekin sama dia.
Terus bezelnya tebel banget, kayak HP jadul. Bikin lo malu apa enggak? Sekarang gue kasih penilaian nih 7/10 aja cuy, nggak usah banyak-banyak. Ya ekspektasi lu nggak sesuai sama gue sih nggak apa-apa sih, tapi gue ngasih poin 7 aja. Kalau pengen Apple murah, main PUBG bisa, terus DMC bisa, Genshin bisa, foto bisa, terus video juga masih cakep. Tapi kalau lo mau kekinian, mending nabung buat iPhone yang baru. Itu aja sih udah. Atau kalau enggak, ya simpelnya sih lo beli cilok aja deh, lebih murah. Nggak bikin lo takut ketinggalan zaman. Jadi pertanyaannya adalah, lo beli apa enggak? Komen cuy, kita gebuk-gebukan bareng aja yuk. Gitu aja. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat next video berikutnya masih ketemu sama gua yang bikin lu bingung beli apa enggak. Gitu aja sih. Bingung kan lu? Sama. Thank you. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.